Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di workshop sesi pertama dengan saya Mahesi selaku Redicare dari PT Redi Indonesia Berkarya, dan tentunya dengan narasumber kita yaitu Pak Sandi Putra selaku HR Manager dari Ventani. Nah, sebelum kita mulai, saya mau info ini ke teman-teman semua. Nanti akan ada giveaway, akan ada voucher kopi dari Ventani sebesar 300.000 untuk 3 orang pemenang yang aktif bertanya pada saat workshop berlangsung. Nah, untuk 3 orang pemenang ini akan diumumkan di penutup acara jam 5 sore nanti. Untuk pemenangnya wajib download aplikasi Ventani untuk bisa mendapatkan voucher tersebut. Nah, vouchernya itu akan diterbitkan oleh pihak Ventani nanti melalui aplikasi user maksimal H+7 setelah acara. Kemudian yang kedua, di aplikasi Ventani untuk teman-teman yang download akan diberikan free trial V Academy untuk user baru selama 1 bulan. Jadi untuk teman-teman silahkan download aplikasi Ventani, download, registrasi, kemudian login, klik V Academy, kemudian pilih meningkatkan keahlian. Lalu klik video gratis. Di situ teman-teman bisa melihat video-video gratis seperti basic Microsoft Office dan ada video lainnya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin bisa langsung saja kita panggil, kita sambut narasumber kita yaitu Pak Sandi Putra selaku HR Manager dari Ventani. Halo, selamat siang Pak Sandi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, baik. Baik. Oke, baik. Sudah siap ya Pak untuk tema kita pada siang hari ini yaitu Corporate Culture Startup versus Conventional Company? Insya Allah. Oke. Menarik sekali nih Pak. Mungkin sebelum mulai saya boleh mengajukan pertanyaan sedikit untuk mengenai Corporate Culture Startup versus Conventional Company ini. Sebelum masuk ke materi nih, mungkin dari teman-teman kan banyak ya, mungkin ada yang fresh graduate sebagai pemula yang belum punya pengalaman apapun gitu kan. Untuk menurut Pak Sandi sendiri, untuk lebih disarankan untuk memilih di startup atau conventional company sih Pak? Kalau untuk menurut Pak Sandi sendiri disarankannya? Sebenarnya jawaban dari pertanyaan itu sudah saya siapkan ada di akhir slides presentasi saya gitu. nantinya. Jadi buat teman-teman yang memang terkadang enaknya di mana ya, di startup karena memang menggoda, karena kelihatan banget. Betul. Benar-benar kayaknya keren banget, kantornya keren, suasana kerjanya keren. Karena memang tampaknya masih dari luar. Atau di corporate enggak ya, atau di corporate aja yang kayaknya udah benar-benar jadi, benar-benar mateng, tinggal jalan aja atau gimana. Sebenarnya jawaban yang mana itu sudah ada di slide terakhir nanti setelah saya presentasi di belakang. Oke, Jadi buat teman-teman kalau misalnya memang nanti ada pertanyaan mau ada apa, feel free aja karena memang kita ngobrol. Siang ini judulnya ngobrol, diskusi, dan kalau boleh request Mbak, boleh. Boleh sekiranya video ini nyalain kali ya biar betul, saya tahu saya sedang berbicara dengan teman-teman yang ada di sana dimanapun Anda berada, kalian berada, teman-teman Bapak Ibu. Jadi biar saya bisa ngeliat wajah kan lebih enak ya. Iya betul. Jadi teman-teman bisa menyalakan videonya ya, dan untuk bertanya juga bisa langsung mungkin bisa langsung bertanya sama Pak Sandi, menyalakan mikrofon, atau bisa juga nanti di kolom chat juga bisa gitu ya Pak ya. Oke, mungkin bisa dimulai Pak. Boleh. Oke, saya boleh mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sekali lagi kalau saya boleh sharing, berkenan untuk video ini nyalakan karena memang judulnya diskusi ini adalah 2 arah di mana kita ngobrol. Terima kasih Mbak Ovilia Reta sudah menyalakan videonya. Karena memang kita judulnya ngobrol. Kita judulnya diskusi sehingga bisa jadi 2 arah di mana kita bisa ngobrol satu sama lain. Jadi kalau ada pertanyaan apapun boleh feel free untuk itu. Bahkan ada kemungkinan saya akan mencoba untuk mengganti istilahnya prosedurnya yang biasa kita ngobrol dulu, presentasi dulu baru tanya jawab. Sekarang mungkin kalau ada beberapa teman-teman yang mau tanya dulu sehingga bisa jadi insight, bakal kayak gimana sih obrolan ke depannya ini, boleh. Jadi saya akan buka ruang selebar-lebarnya buat teman-teman buat bertanya apapun yang ada di pikirannya karena memang judulnya obrolan kali ini untuk menjawab
atau untuk menambah pengetahuan dari teman-teman terkait dengan corporate culture, perbedaannya gimana, seperti apa, Betul. apapun itu, sehingga nanti bisa tajam banget ngobrolnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Yakin deh, saya pasti teman-teman punya pertanyaan, cuman kadang malu aja. Iya, betul. Mungkin teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Atau sembari menunggu, saya boleh disclaimer dulu deh. Jadi Boleh. sekali lagi teman-teman, siang ini kita ngobrol bukan sekedar presentasi satu arah yang biasanya boring banget ngedengerinnya, udah banyak ngomong, ada slide-nya segala macam, bosen. Jadi kita ngobrol, kalau ada apa-apa langsung bisa chat dan discuss. Disclaimer adalah yang pertama, saya di sini bukan berarti yang lebih pintar dari teman-teman semuanya, bukan berarti yang lebih sakti dalam segala hal. Saya hanya berusaha untuk sharing dengan apa-apa yang saya pernah jalani dan it works. Sehingga kalau misalnya baik silahkan diaplikasikan, kalau misalnya kurang baik atau kurang cocok ya sudah disimpan saja. Jadi lebih ke arah begitu. Tidak ada yang lebih pintar di sini, saya juga tidak merasa lebih pintar atau lebih sakti, hanya diberi kesempatan saja untuk berbagi. Yang pertama itu. Yang kedua, don't judge the book from its cover. Itu bahasa Jawa ya kalau saya taunya. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi boleh sekali teman-teman jangan ngelihat siapa yang bicara, tapi kalau bisa dengarkan apa yang dibawakan. Karena kalau misalnya ngelihat siapa yang bicara, kalau kita udah nggak senang sama orang tuh biasanya teman-teman ya, nggak bakal mau dengar. Mau materinya bagus, mau insightful, kalau misalnya gue nggak senang sama nih orang, ini bakal nggak nyampe. Jadi kalau bisa jangan dilihat siapa yang bicara, tapi materinya aja. Terus karena kita ngobrol jadi dua arah, sembari menunggu teman-teman kalau ada pertanyaan, saya mau kenalan dulu. Karena kalau katanya nggak kenal nggak sayang, tapi tetap aja kalau sudah kenal nggak boleh sayang. Nama saya Sandi Putra, teman-teman Bapak Ibu semuanya, total pengalaman bekerja kurang lebih 15 tahun. Memulai karir di media bahkan, di media, jadi saya orang media pada awalnya. Terus sebagai sales marketing manager, jadi sales marketing division, itu kurang lebih 6 tahun. Di 9 tahun terakhir itu di people management atau di HR sama training development. Kalau kita bicara corporate, saya itu 10 tahun di corporate teman-teman Bapak Ibu. Baru 5 tahun belakangan ini di startup. Jadi mungkin dari background itu bisa beralasan kayaknya, oh bener nih Mas Sandi kompeten kok buat berbagi. Ya seenggak-enggaknya bisa trusted lah. Boleh begitu. Nah, siapa yang mau nanya? Ya, Gak usah malu-malu. Betul. Yang ingin bertanya silakan bertanya. Gitu. Tapi saya ada sedikit pertanyaan nih buat Pak Sandi. Boleh, Kan tadi itu? pernah merasakan ada di conventional company sama startup. Perbedaannya tuh apa sih Pak? Gitu loh. Dari cara adaptasinya bagaimana dari kedua hal tersebut, dari company conventional company dan juga startup gitu. Saya ini dari sudut pandang saya ya, teman-teman. Jadi mungkin bisa tidak tepat, bisa tidak fit, tapi ini yang saya jalani. Yang paling kelihatan adalah, yang paling kerasa ya, di mana seragam itu jadi sebagai sebuah identitas keharusan yang harus digunakan setiap harinya. Kalau kita bicara di corporate ya, corporate yang istilahnya sudah mature, sudah besar, yang dimana biasanya rata-rata, meskipun tidak semua, mostly itu kemeja, celana kain, sepatu resmi, sepatu pantofel, atau mungkin dasi dan kawan-kawan, itu yang paling tampak. Meskipun ada beberapa teman-teman startup yang juga punya seragam, tapi memang jatuhnya lebih ke arah kebanggaan yang tidak keharusan. Tapi kalau di corporate yang biasanya sudah besar, itu menjadi sebuah keharusan. Identitas resmi yang harus dibawa kemana-mana dijaga. Itu yang paling kelihatan. Terus terkait dengan biasanya dulu-dulu adalah, saya bicara dulu ya, itu lebih ke arah house rules yang sedikit banyak lebih rigid dibandingkan startup. Yang misalnya kalau di tempat saya dulu, waktu saya di perusahaan peleburan logam, yang kalau misalnya masuk area kantor itu yang harus jalan kaki, harus motornya dituntun gitu kan, terus telat semenit harus stay di pos security, atau misalnya telat semenit uang makannya nggak dapet, gitu-gitu sih. Meskipun tidak semua ya, saya tidak mengeneralisir, cuman itu yang saya alami dulu. Jadi cukup banyak hal-hal yang membuat kita
mau nggak mau ngikutin dan harus begitu, dan sedikit kita bisa adjust atau improve dari situ. Sehingga pada waktu itu saya ngerasa saya orang media, saya orang radio, ketika di corporate itu kayak terkekang, lepaskan saya kayak gitu itu. Ini modelnya kayak gitu, sehingga akhirnya produktivitasnya ya bisa dibilang waktu itu saya kurang karena memang nggak terlalu nyaman dengan semua kekakuan itu kayak gitu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh loh, jangan malu-malu. Kalau misalnya belum ada, kayaknya sih belum ada, bukan tidak ada, karena saya yakin teman-teman belum berani. Karena seringkali, oh boleh tuh, dari Hapsari Putri Utami, boleh langsung dinyalain aja kali. Kak Hapsari, ya. Nyalakan videonya. Atau kalau malu-malu video suara aja deh boleh. Suara aja nggak apa-apa ya Pak ya. Boleh. Mana? Mau unmute tapi nggak bisa. Sebentar ya Kak. Ini pertanyaan dari Sherin ini ringan-ringan berat, jawabannya nanti aja di akhir sesi deh. Betul. Hapsari Putri Utami. Hapsari Putri Utami, ya, selamat siang. Suarakah dirimu? Jadi kita santai aja. Saya bukan tipe orang yang kalau ngasih webinar itu yang kaku banget, yang semua harus diem, nggak boleh ngapa-ngapain. Sharing ya Pak ya? Sharing, sambil ngemil boleh, sambil minum boleh. Udah bisa. Sudah? Yuk, udah bisa. Kak Hapsari silakan. Kecil suaranya ya? Iya, suaranya kecil Kak. Coba ganti headset dulu ya. Boleh. Boleh. Ganti headsetnya kedengeran sih. Yang lainnya enggak. Jadi kalau teman-teman yang lain mau nanya-nanya boleh apa saja. Selamat siang. Udah jelas? Sudah. Oke. Sudah, panggilannya siapa Mbak? Hap. Oke. Ya. Hap. Tapi nggak ditangkap ya. Hap, iya, saya belum berani tangkap. Oke Pak, gini aja deh langsung. Jadi untuk sekarang ini nih, kalau dilihat di era-era sekarang ini, sebenarnya tuh konvensional sama yang kayak startup gitu lebih kayak naik level jenjang karirnya tuh lebih cepet yang mana sih? Itu yang pertama. Kedua, di konvensional jujur saya pernah magang di salah satu media televisi swasta di Indonesia. Itu mereka ya betul seperti yang disebutkan harus pakai seragam lah, ada ketentuannya gini. Dan sekarang saya bekerja di salah satu startup juga, tapi mereka justru lebih kayak membebaskan karyawannya untuk berpenampilan gitu. Jadi lebih kayak ini nggak sih, lebih ekspresif yang startup gitu ya. Mohon sharingnya juga. Boleh, siap. Terima kasih Mbak Hap. Terima kasih Mbak Hapsari. Mbak Hap. Aku nggak tahu apakah yang nanya bakal dapat sesuatu atau gimana, nanti biar teman-teman aja. Oke, Mbak Hap, aku boleh jawab ya. Jadi kalau kita bicara career path dengan pengalaman yang aku jalani sebelumnya ya, saya tidak tahu apakah saya rasa banyak cukup perusahaan-perusahaan corporate besar sekarang itu yang sudah mulai beradaptasi dengan perubahan. Cuman kalau aku boleh sharing dengan apa yang aku pernah jalani, biasanya kalau kita bicara career path, itu memang, saya tidak mengatakan lebih mudah ya, cuman lebih clear itu di startup. Kenapa? Tidak bermaksud untuk mendiskreditkan corporate ya, sekali lagi, ini apa yang saya jalani pada waktu itu. Kenapa? Karena kalau di korporasi, biasanya itu posisi-posisi strategis, posisi-posisi utama atau manajerial level itu sudah terisi dengan teman-teman yang lebih senior. Baik itu lebih dulu masuk atau mungkin usia lebih matang. Karena karakter perusahaan biasanya corporate yang sudah lama, sudah besar itu biasanya memang establishment sudah cukup panjang. Masanya sudah 20 tahun, 50 tahun, sehingga Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah masuk terlebih dahulu inilah yang menguasai atau yang menduduki posisi-posisi strategis yang di atas. Sehingga kemungkinan anak muda biasanya di bawah itu untuk nyodok ke atas, saya tidak mengatakan tidak bisa ya, cuman lebih menantang. Pilihannya cuma dua, kita sakti benar atau ibu bapaknya ini mati, kasarannya begitu. Sehingga mau tidak mau ada replacement atau regenerasi, kecuali memang ownernya sudah beranggapan bahwa kita mesti beradaptasi dengan human capital 5.0 yang dimana tidak lagi
mengedepankan senioritas, usia, dan tidak lagi mengedepankan terkait dengan background pendidikan, tapi lebih ke arah potensialnya orang ini seperti apa, passionnya di mana, dan dia bisa jadi future leader atau tidak. Biasanya begitu, tapi sudah mulai banyak corporate yang mulai beradaptasi dengan kondisi. Kenapa di startup itu lebih, saya tidak mengatakan lebih mudah ya, tapi lebih clear dan lebih bisa untuk dikejar, karena kebanyakan kalau startup itu dibangun oleh teman-teman yang generasinya tidak terlalu jauh gapnya sama kita. Biasanya dari millennials ke bawah atau X ke bawah. Sedikit banyak baby boomers hanya sedikit kalau di startup, sehingga Human Capital 5.0-nya bisa benar-benar diaplikasikan dengan cara melihat kompetensinya gimana, potensi ke depannya seperti apa, sehingga orang ini bisa di-develop dan dipercayakan sebuah posisi. Makanya kenapa di teman-teman di startup rata-rata posisi-posisi strategisnya masih cukup muda. Jadi kalau kita kadang meeting Indonesia besar gitu, bercampur di asosiasi, biasanya ketemu sama ada yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang masih muda, dan kawan-kawan seperti itu. Jadi, dan biasanya karena startup itu lebih growing-nya lebih rapid ya, sehingga mau tidak mau struktur itu bisa di-expand kapanpun sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau corporate yang sudah masif, biasanya kalau mau ganti atau mau nge-develop struktur itu agak PR ya. Kalau di startup lebih gampang, sehingga posisi baru bisa muncul, sehingga leader-leader baru juga bisa di-create. Kurang lebih begitu. Semoga menjawab. Terus terkait dengan seragam atau hal-hal lain yang terkait dengan house rules di startup, memang rata-rata mostly startup itu memang memperhatikan employee happiness, yang dimana salah satunya adalah dengan membebaskan teman-teman untuk bisa berekspresi. Harapannya dengan begitu bisa lebih nyaman, karena kalau nyaman productivity-nya bisa increase, karena comfortable itu equal sama productivity. Biasanya orang bilang begitu. Kalau kita nggak nyaman dengan apa yang kita gunakan untuk ngantor, atau kita udah nggak happy gitu, biasanya productivity-nya juga turun. Itu yang dijaga sama teman-teman startup biasanya, karena memang startup lebih apa ya, lebih naik turunnya itu lebih kerasa kayak gitu. Semoga menjawab Mbak Hapsari. Iya, terima kasih. Terima kasih ya Mbak Hap. Ya. Semoga menjawab. Kemudian ini ada yang bertanya lagi nih Pak, dari di kolom chat ada Kak Sherin. Yes. Kak Sherin, boleh dinyalakan kameranya? Halo. Halo. Bisa dengar? Bisa. Hai Sherin, selamat siang. Siang. Aku cuma mau tanya aja sih, boleh nggak sih sharing tentang suka dan dukanya Bapak selama bekerja di perusahaan startup dan perusahaan konvensional lainnya? Dan juga yang kedua, memungkinkan nggak sih seseorang yang dari jurusan yang berbeda dengan perusahaan startup gitu, misalnya saya orang perhotelan nih, tapi saya maunya ke manajemen, itu bisa nggak sih bekerja di startup? Terima kasih, itu aja sih pertanyaannya. Oke, Mbak Sherin, terima kasih untuk Kak pertanyaannya. Oke, let me try ya. Suka duka, ini dari sudut pandang saya sebagai subjek ya, dalam artian bisa opini personal. Suka duka, saya mulai dari startup dulu deh. Startup itu dukanya, saya nggak akan cerita sukanya. Sukanya teman-teman bisa searching, googling, banyak banget sukanya. Dukanya adalah, percaya tidak percaya, workload kami di startup, workload saya pribadi di startup itu bisa dibilang 3 kali, hampir 5 kali lebih dari posisi yang sama di corporate yang saya jalani dulu. Jadi workload-nya itu lebih banyak. Timeline-nya lebih sempit. Ekspektasinya manajemen lebih tinggi. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau startup kan mau tidak mau harus ngikutin kondisi global, yang dimana kita harus benar-benar bisa adapt sama adopt di waktu yang sama karena kondisi. Kalau enggak, kita nggak bisa survive, kasarnya gitu. Jadi, dukanya apa? Stres? Yuk. Capek? Ya. Menantang? Banget. Tapi kalau buat personal growth, kita dipaksa untuk benar-benar berkembang. Yang tadinya kalau korporasi skupnya nasional, kalau startup benar-benar dipaksa untuk
exposure internasional. Mau tidak mau kita harus belajar soal A, B, C, D. Di startup juga yang membuat pada akhirnya saya dipaksa untuk belajar soal employment law-nya Singapura kayak gimana, employment law-nya Jepang seperti apa. Dipaksa mau tidak mau. Ketika kita di konven atau saya di konven atau di korporasi, itu nggak sejauh itu memaksanya. Karena apa? Semua standar sudah jadi, semuanya sudah baku, sehingga kita tinggal ngikutin saja. Sukanya kalau di corporate itu, jadi kita nggak perlu yang istilahnya, harus merubah SOP nih kayaknya, harus merubah flowchart nih, biar lebih efisien dan kawan-kawan. Hampir tidak ada. Itu sudah ada tugasnya sendiri, mungkin tugas teman-teman yang biasanya jadi tim in charge-nya ISO dan kawan-kawan, sehingga kami yang di operation atau di manajemen ya tinggal gimana nih enaknya. Ngikutin saja pattern yang sudah ada. Jadi ya bisa dibilang tinggal mengikuti dan memang tidak menekan kalau kita di startup. Tapi kalau teman-teman pengen growth-nya, personalnya oke, beranikan diri untuk masuk ke startup. Kalau sukanya ya padahal teman-teman udah tahu lah, kelihatan banget kenapa banyak teman-teman sekarang pengen masuk startup ya. Ini baju kantor saya, kayak gini contohnya, ini baju kantor nih. Terus kalau di kantor saya di Venterni itu masuk kantor mesti lepas sepatu. Kayak gitu karena kantornya kan berkarpet. Jadi itu juga enjoy banget loh, di kantor bisa bahasa Jermannya nyeker itu udah happiness banget loh. Itu terus kasarnya mau makan jam berapa aja kalau lapar ya udah aja. Terus program-program employee yang bermain, olahraga, makanan di kulkas dan kawan-kawan itu ada semua. Itu sukanya. Kurang lebih begitu. Terus kalau misalnya jalur berbeda mau masuk startup bisa banget. Mbak Sherin, saya dulu di hospitality industry. Saya sales marketing manager di salah satu perusahaan corporate hospitality industry. Saya pre-opening beberapa hotels. Daripada akhirnya nyemplung ke startup itu bisa. As long as kita memang punya requirement yang basic requirement atau gambaran potensial yang perusahaan butuhkan, saya rasa tidak akan menjadi masalah. Termasuk kami di Venterni juga, kita nggak terlalu mementingkan tuh jurusannya apa. Selama orang ini bisa kerja, attitude-nya oke, bisa di-develop, setidak-tidaknya basic untuk dia bekerja dengan baik ada, ya sudah gitu. Karena buat kami attitude itu number one, personality number one. Kalau teknis bisa di-develop. Tergantung hotelnya di mana. Kalau misalnya di front office, tinggal di matchingin tuh. Kalau di startup, yang sekiranya front office, apa sih front office itu welcoming guest, dia servicing, dia customer servicing, dia handling komplain dan kawan-kawan. Oh bisa tuh masuknya di arah customer relation misalnya. Atau kalau misalnya dia di FB service, jatuhnya juga pelayanan kawan-kawan, mungkin bisa diarahkan ke divisi startup yang pelayanan. Yang saya nggak bisa geser adalah produk, FB produk yang notabene di dapur, di kitchen, hot kitchen atau cold kitchen, pindah ke startup saya belum tahu. Kemungkinan mungkin startup yang bidang F&B itu bisa. Kalau startup yang pada umumnya mungkin kurang bisa matching, tapi kalau startup F&B cuman bisa, itu bisa banget. Di sales marketing bisa, training bisa, HR bisa. Sebenarnya backbone-nya sama saja, garis merahnya sama saja, cuma tinggal kita istilahnya beradaptasi sama cara kerjanya aja yang berbeda. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Semoga menjawab ya Kak Sherin. Wah, ini ada banyak pertanyaan sekali nih Pak. Saya geser ke materi dulu aja kali ya. Boleh. Nanti kita lanjut nanya-nanya lagi ya, nanya jawab lagi ya teman-teman. Saya coba izin buat geser ke materi, boleh ya? Boleh. Berarti saya langsung share screen aja. Mohon ditunggu ya, sebentar. Kelihatan kah? Belum. Sudah? Sebentar. Belum ya? Nah, sudah. Baiklah. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, Venterni ini adalah tempat saya berkarya sekarang. Karena saya karyawan, makanya namanya berkarya, bukan kerjawan. Karena kalau karyawan dituntut menghasilkan karya. Di sini, di sebuah perusahaan startup yang bergerak dalam bidang teknologi, nanti mungkin kenalannya bisa detail sama teman-teman Ready atau teman-teman dari tim brand communication dari Venterni sendiri. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai HR manager, dipercaya di posisi itu, dan saat ini memang fokusnya di pengembangan situ. Jadi bagaimana caranya
kami di HR tidak sekedar jadi teman berjalan di samping atau teman yang mendukung dari belakang, tapi juga kami sebagai teman yang bisa dijadikan pedoman atau pondasi. Sehingga posisinya HR, Departemen di Venter ini adalah sebagai pondasi. Sedikit banyak begitu. Kita bicara soal ini ya hari ini ya. Kita bicara soal culture. Bahasa Indonesianya budaya, culture, working culture atau company culture, budaya dari perusahaan. Pasti pada umumnya gini deh, culture itu apa sih? Culture itu yang pasti gampangannya begitu tuh, teman-teman. Yang pertama, dia jadi karakternya perusahaan. Yang kedua, jadi pedoman. Yang ketiga, perannya itu bisa dibilang sebagai pendorong. Yang keempat, sebagai alat untuk menentukan boleh atau tidaknya. Jadi sebagai host rules. Yang kelima, membedakan. Gampang banget ya. Jadi karakter, pedoman, pendorong, terus ini di pengatur, sama yang jadi pembeda. Kasarannya begitu tuh. Sandi, mohon maaf saya potong sebentar. Ya. Layarnya ketutup, itu boleh di close? Oh iya, sorry, sebentar. Coba ya. Sebentar. Kalau gini? Masih kepotong? Masih kepotong? Iya, betul. Sebentar. Gini? Nah, sudah. Siap. Jadi kurang lebih begini teman-teman. Kalau teman-teman nanya, culture itu apa sih, karakter perusahaan? Jadi kelihatan tuh kalau misalnya perusahaannya casual kah, atau perusahaannya fun kah, atau perusahaannya kaku kah, itu kelihatan banget dari kulturnya. Kelihatan dari cara orang itu bekerja gimana, atau kelihatan dari kesehariannya teman-teman ini seperti apa. Terus bisa dijadikan pedoman dalam artian, oh berarti saya melakukan ini boleh ya, oh melakukan itu tidak boleh ya, itu juga bisa. Terus mendorong untuk meningkatkan efektivitas kerja. Jadi sebagai pendorong, seperti yang saya sampaikan tadi, kultur itu biasanya digunakan sebagai pattern untuk bisa bikin orang lebih produktif dan lebih nyaman. Harusnya begitu. Terus sebagai alat buat menentukan arah organisasi juga tentunya sebagai alat juga mengarahkan mana yang boleh, mana yang tidak. Sama yang kelima, pembeda. Biar beda sama yang lainnya. Sebagai branding istilahnya. Nah, apakah kultur, kalau ada pertanyaan gini, kultur ini terus yang bangun siapa? Yang bangun siapa? Biasanya kultur yang ada di sebuah perusahaan itu turun dari owner. Turun dari founder, turun dari CEO atau co-founder, turun dari atas ke bawah. Biasanya itu lebih ke arah owner atau founder atau CEO, gue orangnya begini nih, stylenya, gayanya begini. Gue pengennya teman-teman itu kerjanya juga kurang lebih stylenya sama. Atau semisal ada kemungkinan di mana itu tidak dari atas, tapi dari bawah ke atas. Dalam artian begini, kita gather input, enaknya gimana, kultur yang baik seperti apa, maunya gimana, kita godok di tengah, terus kita presentasikan sama teman-teman founder dan owner, enaknya gimana, sehingga ketemu di tengah-tengah. Sehingga akhirnya semuanya sama-sama nyaman ketika bekerja. Karena biasanya ada beberapa yang founder pengennya A, teman-teman di bawah nggak maunya A. Karena terlalu ini, terlalu itu. Akhirnya ngobrol di tengah, bisa jadi kultur yang baru juga memungkinkan. Begitu. Terus berikutnya, oke. Fungsi. Kalau kita bicara fungsi. Fungsinya apa sih? Mesti ada gitu banget ya culture di dalam sebuah perusahaan. Jawabannya iya. Dan itu yang selalu saya sampaikan sama semua CEO saya, former CEO atau owner, saya bilang ketika pertama kali masuk, fokusnya di mana? Fokusnya di build, di membangun culture. Buat apa? Kalau culture-nya terbangun, kita tahu tuh harus bagaimana jadi pondasi. Jadi kita tahu harus bikin host rule kayak gimana, kita tahu harus bikin peraturan perusahaan seperti apa, kita tahu bagaimana cara berkomunikasi satu sama lain, kita tahu bagaimana cara istilahnya memberikan perintah juga kasarnya. Itu membangun banyak hal, sehingga itu penting banget untuk diperhatikan kulturnya seperti apa. Karena ada kultur yang begini tuh, gimana asal bos senang aja deh, itu juga bisa jadinya bisa jadi unspoken kultur yang tidak tertulis, tapi akhirnya jadi kebiasaan yang bikin kita tertekan. Jadi kalau misalnya ada data jelek, kita mempresentasinya sesungguhnya sama atasannya gini,
jangan gitu, nanti si ibu bos nggak seneng. Gini aja, akhirnya kita, lah kan itu bohong ya. Tapi ya sudahlah, akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi kultur di mana asal bos seneng aja, itu juga nanti bisa ngerusak kitanya pada akhirnya. Itu. Atau misalnya ketika kita jadi anak baru, jangan make kaos, make t-shirt, jangan make t-shirt, make kemeja. Kalau bisa kancing yang di atas dikancingin juga tuh. Tuh bos-bos senangnya begitu. Nah, kitanya nggak sesuai, pada akhirnya juga nggak nyaman juga. Fungsinya adalah itu. Yang pertama sebagai ciri khas, tadi saya juga sudah sampaikan di depan, jadi ciri khas, jadi pembeda, sehingga pada ujung-ujungnya bisa jadi sebuah bahan untuk bisa meningkatkan engagement. Engagement itu keterikatan antara perusahaan dengan karyawannya atau karyawan dengan perusahaannya. Jadi pada akhirnya bisa membuat sebuah ciri khas, dan akhirnya gini, kenapa saya pengen kerja di startup? Ya karena casual, pasti gitu rata-rata teman-teman. Dan itu yang pada akhirnya menjadi ciri khas atau keunikan dari perusahaan startup. Atau ada teman-teman juga punya cita-cita, gue pengen kerjanya pakai kemeja, berdasi, sepatu pantofel mengkilat, kantornya yang wangi, yang ber-AC, segala macam. Itu juga bisa, nggak salah juga. Karena itu jadi ciri khas. Yang kedua, juga bisa jadi keunggulan. Jadi akhirnya setiap orang bisa bangga, saya kerja di A loh, saya kerja di B loh. Ada tuh orang-orang yang sampai sekarang masih nyaman dan bangga dengan pekerjaannya yang dengan menggunakan suit yang formal, yang pakai jas, pakai dasi, misalnya teman-teman yang memang passionnya di hospitality, di hotels, itu juga mereka gagah sekali dengan bangga, ya inilah outfit saya. Atau teman-teman yang di banking misalnya, mereka juga dengan bangga menggunakan itu sebagai sebuah identitas yang membedakan dan lebih unggul daripada perusahaan yang lainnya. Kalau di startup, saya suka dengan baju t-shirt, saya suka dengan misalnya celana pendek, sendal jepit, yang penting di mana kita bisa bekerja dengan sangat baik selama tidak melewati norma-norma sosial. Itu bisa jadi sebuah kebanggaan. Terus juga pada akhirnya, karena kita sudah bangga, sudah engage, sudah bangga, pada akhirnya kita semangat dong buat kerja. Karena kita kayak udah jadi diri kita sendiri aja gitu. Kita nyaman jadi diri kita sendiri, sehingga pada akhirnya kita bangga dengan perusahaan, kita bawa kemana-mana, gue kerja di sini, gue kerja di sini. Mau tidak mau, secara otomatis, setiap karyawan atau kita jadi brand ambassadorship-nya perusahaan tersebut, itu otomatis. Terus pada akhirnya kalau kita sudah bangga, dan akhirnya kita jadi salesperson, kita jadi spokesperson-nya perusahaan, kita kemana-mana bangga, akhirnya mau tidak mau kita akan memiliki istilah punya sense of belonging, ownership dari perusahaan. Mau target perusahaan gimana, mau sekenceng apa, segede apa, yuk sama-sama yuk. Jadi akhirnya kita bisa backup satu sama lain. Ketika teman yang lagi sakit, nggak bisa kerja maksimal, kita bisa bilang, yuk, gue aja yang backup, udah dulu santai aja, istirahat deh. Yang penting sehatin dulu, nanti baru balik lagi. Itu jadi bisa teamwork-nya jadi oke. Ujung-ujungnya dengan culture yang baik, dengan fungsi dari corporate culture itu bisa jadi respect akhirnya. Oh, si A udah bantuin nih, oh si B udah ngerti banget nih, oh si C itu nggak gampang ternyata ya. Akhirnya kita respect. Kayak the more you give, the more you get aja. Jadi kayak, aku mau dihargai, so hargai orang lain lebih. Mau didengar, so dengarkan orang lain lebih. Mau dihormati, hormati orang lain lebih. Sehingga akhirnya, fungsi dari corporate culture ini sebegini krusialnya. Jadi sekali lagi teman-teman kalau pengen tahu perusahaan itu seperti apa, fit nggak sama kita, itu coba lihat culture-nya kayak gimana. Culture-nya paling gampang dilihat ya dari teman-teman di kantor happy nggak, bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana cara mereka berbicara satu sama lain, berinteraksi, itu juga bisa jadi tanda-tanda untuk kita lihat culture itu seperti apa. Karena ada loh di perusahaan startup, teman saya, yang gimana CEO-nya setiap meeting pagi, itu bahasa yang keluar tuh bahasa udah bukan kebun binatang lagi, bahasa alien dan kawan-kawan. Akhirnya setiap dari kita biasa dengar itu, ngomong sama teman-teman yang lainnya adalah bahasanya begitu juga. Dikit-dikit itu keluar, dikit-dikit itu keluar. Itu bisa jadi juga salah satu pertanda kultur seperti apa dan cocok apa enggak sama kita. Kurang lebih begitu. Berikutnya dampak. Tadi fungsinya begitu ya. Jadi semoga teman-teman bisa ngegambarin, dampaknya apa sih kalau misalnya kulturnya berantakan, atau mungkin kulturnya nggak diperhatiin, atau ya wes aja gitu kulturnya apa adanya. Dampaknya kerasa ya. Ya kalau dari sisi employee ya akhirnya bikin kita nggak nyaman, bikin kita nggak bangga, bikin kita nggak happy, bikin kita nggak produktif.
bikin kita ujung-ujungnya pengen resign aja deh. Pasti teman-teman sering ngerasain tuh masuk ke sebuah perusahaan yang dimana kita misalnya job seeker, terus kita apply, kita interview panjang lebar sampai jebret, dapat offering, seneng banget. Begitu seminggu pertama udah mulai kok gini ya. Seminggu kedua kok gitu ya. Pasti teman-teman kerasa. Ya itulah yang akan timbul dari dampak kultur yang mungkin kurang baik atau kurang fit sama kita. Atau mungkin bisa baik tapi nggak fit sama kita. Kurang baik nggak fit, atau mungkin baik nggak fit sama kita. Kurang lebih begitu. Sehingga akhirnya ya efeknya jadi luar biasa. Kitanya nggak bangga, nggak inggit, productivity turun, akhirnya perusahaan ngefek juga, targetnya nggak tercapai, segala macam. Gitu. Contoh, nah berikutnya contoh. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Reed Hastings yang ditulis baru-baru ini 2020 akhir, judul bukunya itu adalah No Rules, Rules. Jadi di Netflix itu, rules-nya itu no rules. Jadi host rules-nya Netflix itu no rules. Dan tidak semua ini bisa diaplikasikan di semua perusahaan ya teman-teman, baik itu startup sekalipun atau di perusahaan konvensional atau corporate. Jadi di Netflix itu host rules-nya adalah no rules. Jadi benar-benar mereka itu istilahnya tanggung jawab, otoritas, sama karyawan itu longgar. Saya tidak tahu teknisnya seperti apa, tapi memang kelonggaran itu pada akhirnya membuat mereka independen, mandiri, akhirnya benar-benar istilahnya, oh baiknya gini aja deh, baiknya gitu aja deh. Kalau gini gimana? Selama itu diskusinya lancar, komunikasinya lancar, jalan. Terus mereka juga menghapus aturan terkait dengan approval. Jadi kayak misalnya kalau mau ini ono harus approval ke atasan dan kawan-kawan, atau jam kerja wajib 8 ke 5 atau 9 ke 6 dihapus sama mereka. Dan sekali lagi ini Netflix ya, mungkin tidak bisa diaplikasikan di tempat lain. Terus akses semua informasi soal perusahaan dibuka. Kurang lebih yang saya baca P&L dibuka, profit and loss-nya dibuka. Terus target ke depan seperti apa, itu juga dibuka. Termasuk kegagalan mereka di bulan kemarin dibuka juga. Sama kebijakan memilih mau kerja dari rumah, kerja dari kantor. Di kantor pun ada meja berdiri, meja duduk, dan kawan-kawan itu mereka bisa milih bebas. Itu di Netflix. Di Zappos, kalau teman-teman Zappos ini e-commerce ya, e-commerce di Amerika Serikat yang mereka fokusnya di sepatu. Jadi kalau teman-teman lihat Zappos, logonya kayak tanda seru itu sepatu. Jadi mereka Zeus company, perusahaan yang menjual sepatu. Ketahuan ya, CEO-nya dia modelnya begitu. Jadi ketahuan akan gimana cara dia bangun kultur di bawahnya. Dan kalau teman-teman mau baca bukunya juga ada, Tony Hsieh ini juga nulis buku judulnya Delivering Happiness. Delivering Happiness itu bukunya bagus banget juga, sama kayak No Rules-nya Netflix. Jadi pada dasarnya di situ kulturnya adalah benar-benar istilahnya membebaskan karyawannya dalam hal eksplorasi. Mau ada change management, mau ada ide dan kawan-kawan itu dibuka. Terus mereka juga berusaha untuk kerjanya fun, kreatif, istilahnya kalau ada yang aneh-aneh dikit, selama idenya oke, kenapa tidak? Itu mereka begitu. Terus dibuka juga terkait dengan komunikasi. Terus yang pasti yang saya suka adalah nomor 9, 6 dan 9. Mereka selalu mengatakan bahwa kita adalah perusahaan yang punya kultur family, dan kita yang selalu rendah hati satu sama lain. Itu yang oke banget. Berikutnya Google, Facebook, kita semua udah tahu kantornya kayak gimana, modelnya banyak gaming, ada gaming room-nya, ada games situ, kantornya ada sofa bed dan kawan-kawan, semua udah tahu. Jadi kurang lebih rata-rata culture startup akan begitu. Karena kalau culture-nya corporate, kemungkinan kecil untuk bisa seperti ini. Karena sekali lagi mereka sudah rigid dan sudah established sekian lama, sehingga tidak mungkin adanya perubahan-perubahan yang cukup, istilahnya perubahan yang cukup besar ya, atau mendasar, itu tidak memungkinkan. Tapi kalau adjustment atau improvement yang bisa sedikit banyak dimodifikasi, itu mungkin. Tapi kalau untuk mengganti begitu saja, saya rasa itu cukup menantang ya. Kecuali kalau mereka mau shutdown, konvensional atau corporate itu mau shutdown dan merubah secara vital, bisa jadi. Tapi itu butuh waktu dan tantangan, dan butuh orang-orang juga yang open-minded untuk bisa berubah. Nah, ini saya mau sedikit ini sih, kayak apa sih istilahnya, mau pamer dikit teman-teman. Kalau di Venten itu gimana kulturnya? Ini company value yang kita bangun. Jadi ada mature, ada casual, ada responsible, positive attitude, sama transparent communication. Jadi di Venten itu
kalau saya boleh sharing kulturnya seperti apa, kita di HR tuh nggak yang gini, nggak boleh ini ya, nggak boleh gitu ya, jangan begini, jangan begitu, enggak. Karena kita percaya bahwa setiap orang sudah cukup dewasa ketika dia masuk dunia kerja, dia sudah cukup dewasa dan tahu mana yang baik, mana yang tidak. Dan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Sehingga pada akhirnya HR nggak perlu repot-repot, ngasih SP, ngelarang ini, ngelarang ono, bikin larangan ini, bikin larangan ono. Ngapain? Karena pada dasarnya setiap orang yang sudah bekerja, masuk dunia kerja pasti sudah dewasa. Sehingga sampai saat ini kami nggak pakai fingerprint. Karena kami percaya bahwa setiap orang ya sudah, kita sama-sama tahu jam kantor jam 9 sampai jam 6, ya kalau telat ya silakan dikomunikasikan. Kalau misalnya memang ada apa-apa ya sudah silakan dikondisikan. Selama pekerjaannya beres, selama komunikasinya lancar ya sudah. Sedewasa itu kami percaya satu sama lain. Akhirnya trust-nya kebangun. Casual, kita nggak terlalu ketat, nggak terlalu kaku. Karena kita nggak kaku aja, kerjaannya udah banyak banget, apalagi kaku ya. Makin nggak happy kita. Jadi memang kita nggak kaku, kita nggak terlalu ketat dengan ini ono, karena memang kita percaya satu sama lain. Dan contohnya casual adalah ini baju kerja saya. Contohnya begitu. Terus responsible. Ya, pada dasarnya karena semua orang sudah dewasa, sudah tahu tanggung jawabnya apa, pekerjaannya bagaimana, ya sudah silakan. Less supervision, independent, meskipun kita lagi WFH, tapi kita tahu teman-teman menjauh di sana di rumahnya masing-masing sedang bekerja sangat keras, dan kita percaya bahwa mereka akan mengarahkan semua kemampuannya dan bertanggung jawab atas itu. Selesai urusan. Yang keempat, positive attitude. Meskipun kita ada yang dipimpin oleh pemimpin yang lebih muda, atau ada pemimpin yang lebih senior, kita sama-sama tetap respect satu sama lain. Kita tetap menghargai satu sama lain, kita tahu batasan-batasan, di luar jam kantor, sebisa mungkin kita nggak mencoba untuk menghubungi teman kantor, karena kita tahu bahwa teman kantor pasti punya kehidupan sosial di luar sana kan, jadi kayak gitu-gitu. Jadi kita berusaha untuk positive attitude. Yang terakhir, transparent communication. Kita sebisa mungkin nggak boleh berasumsi, kita kalau ada apa-apa mending nanya, discuss yuk, ngobrol yuk, nanya yuk, termasuk di HR juga gitu. Kalau ada apa-apa, mau sharing, baik itu sharing sebagai seorang profesional maupun sebagai seorang personal, yuk datang ke HR. Kita ngobrol, apa yang mau ditanya, apa yang perlu diketahui. Kurang lebih begitu. Ini jawaban dari pertanyaan, saya lupa tadi. Mbak moderator namanya siapa, saya lupa. Maaf ya Mbak. Ada pertanyaan tadi, terus mending mana? Mending di perusahaan korporasi konvensional atau di startup? Ini jawaban saya sebagai orang yang memang 10 tahun di konvensional, di corporate, dan 5 tahun terakhir di startup. Jadi ingat teman-teman, ini satu hal. Khususnya buat teman-teman job seeker atau fresh graduates. Milih awalan tempat bekerja itu nggak sekedar milih tempat mana yang enak, kasarannya, atau gajinya yang paling gede, atau yang paling bonafit misalnya. Bukan cuma itu. Apalagi kalau teman-teman yang fresh graduates menentukan langkah awal, perusahaan awal itu bisa jadi langkah besar kita. Awalan langkah besar kita di masa yang akan datang. Salah memilih di awal itu bisa rusak. Kasarnya gini, kalau kita masuk, kita tahu bahwa perusahaan ini nggak pas, mau nggak mau kita 3 bulan resign, 6 bulan resign, akhirnya itu malah ngerusak. Apalagi teman-teman yang sudah senior, saya rasa ini juga pasti udah masuk banget. Ya benar sih, benar. Jadi milih tempat kerja, mau startup, mau corporate, bukan sekedar memilih perusahaan mana yang bayar kita gaji paling gede, atau yang bisa istilahnya nurutin apa yang kita mau, tapi ingat bahwa itu bakal jadi rumah kedua kita, di mana kita akan menghabiskan waktu kurang lebih 8-9 jam sehari di sana, bersama orang-orang di dalamnya, bersama semua kebiasaan yang ada di sana, yang mungkin bisa mempengaruhi bagaimana kehidupan kita di masa yang akan datang, yang bisa kita istilahnya yang bisa menginfluence kita dan bisa bahkan merubah diri kita. Jadi cari tempat yang bisa membuat kita merasa aman, nyaman, dan bisa berkembang di dalamnya, nggak malah drop, nggak malah down, nggak malah rusak. Nah, ada beberapa teman yang tidak pas memilih perusahaan, dia keluar malah rusaknya jadi malas, jadi suka ngomong kotor dan kawan-kawan, karena terpengaruh sama kulturnya. Jadi sebisa mungkin kalau mau milih perusahaan, mau perusahaan corporate atau startup, sekali lagi sebisa mungkin pilih yang fit sama kita. Fit sama kita bukan berarti idealis ya teman-teman. Ingat, idealis berbeda sama memilih hal yang fit. Kalau idealis itu begini, mau tidak mau gue pengennya di Venteni, startup Venteni. Itu idealis kasarannya. Tapi kalau yang fit,
saya mau di startup yang seperti apa, itu bisa dipilih. Sehingga pada akhirnya teman-teman kalau apply juga bisa milih-milih, nggak sekedar yang istilahnya blar 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 semua ditembak, akhirnya begitu keterima mana aja yang terima duluan, akhirnya malah kulturnya ngerusak kita. Jadi pilih perusahaan yang fit dengan cita-cita dalam artian gini, oh saya mau bangun karir jadi A deh, jadi B deh, gue pengen karir gue di 5 tahun ke depan jadi manajer A deh, manajer B di divisi A, divisi B. Fit nggak sama cita-cita kita, bisa akomodir itu nggak perusahaannya. Terus yang berikutnya sama nggak sama karakter kita misalnya nggak bisa dibentak-bentak gitu, karakter kita halus gitu, tapi begitu kita tahu di dalamnya ternyata perusahaannya, kita baca-baca profilnya, perusahaannya rigid, kaku, terus yang memang karakternya nggak sesuai sama kita, yang nggak bisa bangun pagi misalnya, dan kawan-kawan, akhirnya juga rusak juga ujung-ujungnya. Atau kepribadian kita yang memang easy going, yang memang selalu pengen ada ide-ide baru yang fresh, yang gimana kalau kita ngelempar ide pengen banget diaplikasikan, dan kawan-kawan itu juga silakan dipilih. Jadi boleh startup atau perusahaan corporate yang sudah established. Jadi sekali lagi tidak ada yang salah teman-teman, dan sebenarnya bukan versus ya antara corporate atau perusahaan konvensional sama startup, bukan versus, tapi lebih ke arah mana saja. Jadi nggak salah antara kultur perusahaan startup ataupun perusahaan konvensional. Jadi tinggal teman-teman yang milihnya mau di mana dan seperti apa. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Kami di sini, Ventani Mata Indonesia, di Jalan Sudirman, Sonata Pas lantai 12. Kalau mau sharing dan ketemu boleh. Tapi sekarang masih WFH. Saya kembalikan ke moderator. Udah ada banyak pertanyaan nih Pak dari peserta. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand ya, angkat tangan dan nyalain videonya. Semoga materinya lumayan ya, dan semoga nggak ditinggal tidur kayaknya. Betul. Oke. Ada yang raise hand? Adakah yang Mbak, raise hand? siapa sih Mbak? Aku lupa, maaf. Siapa? Maaf Pak, apa? Mbak moderator. Oh, namanya Mahesi Pak. Oh iya, Mbak Mahesi. Iya. Maaf, aku dari tadi lupa sama namanya Mbak Mahesi. Ada yang raise hand, Mbak Mahesi? Oh, Kak Sarip namanya. Kak Sarip boleh dinyalakan videonya. Halo, Mas Sarip. Salam kenal, dengan saya Sandi. Masih di mute dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Sarip? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Dirimu lagi di mana tuh? Ini lagi di Bedeng, Pak. Lagi di project ya? Ya. Lagi di project ya? Bukan, Pak, di apa ini? Bedeng kalau itu namanya apa ya? Iya. Iya, Ya Bedeng kan biasanya di proyek, Mas. Iya, bekas ini, Pak, bekas proyek. Oh iya. Gimana Mas Sarip? Ada yang bisa dibantu? Iya, Pak, izin bertanya nih, Pak. Kalau untuk melamar kerja ya, Pak ya, seperti yang Bapak bilang tadi, kita melamar kerja jangan memilih seperti gajinya berapa, kerjaannya gimana gitu kan, Pak ya? Iya. Nah, di balik itu, Pak, kalau yang belum punya pengalaman kan kita mau bekerja. Nah, mentoknya itu di pengalaman gitu, Pak. Tapi si pekerjaan itu kriteria kita gitu, Pak, kita bisa nih gitu, tapi kita mentok itu di persyaratan yang ada pengalamannya gitu, Pak. Nah, otomatis kan yang belum ada pengalaman pasti down kita, Pak ya. Tuh, harus ada ini nih gitu. Itu untuk antisipasinya gimana tuh, Pak? Untuk kalau misalnya nanti kita melamar pas di interviewnya apanya gitu, antisipasi untuk nanganin gitu, Pak. Oke. Tertangkap, Ya, Mas. Coba saya jawab ya, Mas Sarip ya. Ya, terima kasih, Jadi, Pak. Sama-sama. Jadi kalau misalnya memang kita pada akhirnya tidak memiliki pengalaman sama sekali, tetapi bisa dibilang, oh itu requirement-nya saya nguasai tuh, maksudnya sekolah saya juga di situ, sedikit banyak saya juga tahu bagaimana cara menjalankannya, cuman nggak ada pengalaman. Ya, benar. Kalau bisa yang pertama memang cari perusahaan yang ketika di lowongan itu tidak mengatakan begini, minimal pengalaman sekian tahun misalnya. Kalau sudah begitu, jangan di-apply. Kecuali tipe HR-nya adalah orang yang memang dia bisa
ketika dia melihat CV, dia bisa menggali potensinya orang itu. Nah, ujung-ujungnya CV juga nanti jadinya. Bagaimana kita nge-create CV, jadi panjang sih. Tapi kalau mau sesingkat mungkin segampangnya adalah coba untuk apply ke perusahaan yang misalnya posisi yang dicari A gitu ya. Cari yang dia tertulis fresh graduate atau pengalaman minimal 1 tahun, silakan melamar. Nah, itu boleh, itu bisa. Tapi kalau sudah ada tulisannya minimal pengalaman 2 tahun, 3 tahun, jangan apply Mas Arif. Malah ngerepotin jatuhnya. Oh iya Pak, siap. Nah, karena gitu ujung-ujungnya dia sudah berharap yang apply punya pengalaman. Tapi kalau yang A tadi, yang buka fresh graduate atau yang minimal pengalaman setahun atau tidak berpengalaman silakan melamar, itu beranikan diri. Oke Pak, siap. Jadi gitu. Karena kalau kita apply yang B, ngerepotin Mas Arif, akhirnya ujung-ujungnya buang waktu kita doang. Nah, dia nanya-nanya kita nggak bisa jawab, kasarnya gitu kan. Iya, siap Pak, siap. Dan ingat sekali lagi, kalau saya boleh ngasih tambahan, selain CV-nya dibagusin itu dalam artian bukan sekedar di desain-desain ya, tapi gimana isinya itu benar-benar bisa mencerminkan kita kalau kita mampu. Contoh misalnya gini, kalau Mas Arif nggak punya pengalaman sama sekali nih, tapi pernah berorganisasi misalnya. Organisasi A, saya jadi core lab yang membawahi sekian orang untuk memastikan aktivitas ini A B C D ini, itu bisa jadi materi tuh. Itu bisa materi. Jadi pengalaman-pengalaman di luar pekerjaan yang sekiranya bisa mendukung di posisi yang Mas Arif apply, itu bisa dimasukin. Terus jangan lupa skill komunikasinya juga diasah, sehingga pada akhirnya CV itu cuman bisa nganter kita buat dapat panggilan. Ingat ya Mas Arif, CV yang kita kirimkan hanya bisa bantuin kita buat nganter kita ke panggilan interview. Begitu interview, yang berperan penting itu diri kita sendiri. Cara kita ngomong, menjelaskan, berkomunikasi, attitude-nya kita kayak gimana, kemampuan kita pure di situ. Siap? Oke Pak, siap Pak. Terima kasih banyak Pak pencerahannya Pak. Sama-sama Mas Arif, semangat Mas. Ya Pak. Terima kasih Kak Sarip. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak Sandi? Boleh. Oke, boleh. Siapa teman-teman yang mau bertanya boleh angkat tangannya ya. Udah mau jam 1 aja ya? Ayo, siapa satu lagi yang mau bertanya? Adakah? Oh iya Mas Arif, sembari menunggu. Mas Arif juga kalau misalnya ada waktu luang, coba sembari ambil online kursus yang gratis. Itu banyak tuh Mas Arif. Di media sosial, online kursus online gratis. Jadi misalnya Mas Arif mau apply ke sebuah posisi, meskipun nggak ada pengalaman, tapi coba untuk belajar online dari kursus-kursus yang gratis-gratis. Banyak kok Mas, ada di LinkedIn, coba bisa download di Play Store, LinkedIn, itu juga nanti ada kursus gratis. Atau di Ventany ada akademi, bisa download aplikasinya, apps-nya Ventany. Ventany itu download aja di Play Store, nanti ada namanya V Academy. Nah, Mas Arif bisa tuh belajar online di situ gratis. Ada beberapa yang gratis, ada yang berbayar. Itu bisa juga tuh. Siap. Pasti saya akan Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Siap. Ada lagi kah? Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin dari Kak Baban. Halderman, Kak Baban boleh dinyalakan kameranya? Mas atau Pak ini ya? Mas atau Pak? Mas. Masih di mute dirimu ya? Masih di mute. Udah ganteng. Masih di mute sepertinya Mas Baban. Mas Baban. Sip. Halo Mas Baban, apa kabar? Sehat? Baik Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Saya ingin bertanya Mas. Boleh. Apa itu? Mas Ban, silakan bertanya Mas Ban. Saya ingin bertanya, untuk startup sendiri kan itu perusahaannya masih berjalan, apa kita dituntut untuk multitasking, apa jadi harus bisa segalanya, soalnya kan belum terlalu besar startupnya. Kalau kita masuk startup yang masih dalam proses berjalan, itu kita harus punya skill yang multitasking apa gimana Pak? Yes. Oke.
Coba aku jawab ya Mas Beban ya. Kalau bekerja di startup, apakah kita dituntut untuk multitasking? Jawabannya tidak. Tidak multitasking, tapi palu gada, palu butuh gua ada. Jadi lebih dari multitasking. Karena begini Mas Baban, karena kan biasanya di startup itu timnya kecil ya. Kalau dibandingkan sama perusahaan-perusahaan yang sudah besar, perusahaan corporate itu kan beda ya. Perusahaan corporate bisa 100, 200, 300 gitu. Atau setidak-tidaknya tim manajemennya 50 lah. Tapi kalau startup itu perusahaan bisa jadi tim manajemennya cuma 10, 20, 30, 50 gitu. Yang notabene mau tidak mau kita dituntut untuk bisa palu gada, palu butuh gua ada gitu kasarannya. Jadi kita dipaksa untuk belajar banyak hal supaya pada akhirnya kita bisa nge-backup banyak hal. Kasarnya gitu. Jadi misalnya ketika contohnya deh gampangannya gini, saya HR. Tapi kerjasama antara Ready dengan Ventani ini bisa jadi adalah program yang dijalankan antara Ready dengan tim marketing dari Ventani. Mau tidak mau di HR harus bisa bantu juga dan support di sini. Kan kasarnya begitu. Jadi ibaratnya kita bisa teamwork, saling dukung, kita bisa saling support gitu untuk bisa capai tujuan sama-sama. Jadi jawabannya multitasking enggak. Tapi palu gada jadi kasarannya. Jadi dipaksa untuk benar-benar belajar apa saja yang berkaitan ataupun yang tidak berkaitan. Gitu, Mas. Cuman memang enggak yang sampai kalau enggak mampu mesti enggak juga sih. Selama itu di scope-nya kita, selama kita bisa, selama kita mau, ya sudah itu aja sih scope-nya gitu. Capek, stres, iya banget. Cuman ya beginilah. Gitu Mas Baban. Ya. Tapi hari ini kita jadi pinter. Kalau misalnya kita apply di tempat lain, itu jadi yang udah kayak expert gitu kasarnya. Jadi dipaksa untuk belajar. Gitu Mas Baban. Menjawab ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Baban, sehat selalu dirimu. Terima kasih Mas Baban dan terima kasih juga buat Pak Sandi untuk materinya tentang corporate culture startup versus conventional company. Menarik sekali. Nah, untuk teman-teman mengingatkan untuk pemenang voucher kopi 300.000 untuk 3 orang pemenang nanti akan diumumkan di closing acara jam 5 sore dan jangan lupa juga ada live musiknya. Jadi teman-teman tetap pantengin aja terus. Dan sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih semuanya teman-teman, sehat selalu, jaga diri, jaga kondisi. Selamat siang, Salam sehat assalamualaikum. semuanya.